Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan terkait dengan kriptografi dalam blockchain. Nah, ini adalah anggota kami yang terdiri dari Rahmat Rizka Putra, Muhammad Nur Ramadhani, Muhammad Abdul Kintara Malikan, dan dia Anggraini Kusuma Dewi. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan studi kasus 1, yaitu terkait analisis algoritma hashing yang lemah. Kita mulai dulu pada konsep dasar hashing. Jadi sederhananya, hashing di sini adalah sebuah fungsi yang menerima data dengan ukuran berapapun dan mengubahnya menjadi kode pendek dengan ukuran tetap. Dan hashing ini memiliki 3 properti yang menjadikannya cukup powerful untuk keamanan. Yang pertama adalah pre-image resistant, artinya adalah hash tidak bisa dibalik untuk menemukan data yang asli. Jadi ini berbeda dari enkripsi, yang mana enkripsi bisa didekripsi. Nah, yang kedua adalah second pre-image resistant. Artinya, jika ada sebuah data dan hash-nya, maka sulit untuk attacker atau peretas mencari data lain yang menghasilkan hash yang sama dengan yang sebelumnya. Nah, yang terakhir adalah collision resistant. Collision resistant ini berarti adalah sangat sulit untuk menemukan dua data berbeda yang menghasilkan hash yang sama. Berikutnya, nah di sini ada gambar terkait dengan bagaimana cara hash itu bekerja. Jadi terdapat sebuah input, misalnya di sini message atau pesan, kemudian dimasukkan ke dalam fungsi hash, dan outputnya adalah sebuah hash value yang memiliki panjang atau jumlah tetap. Berikutnya, terkait dengan MD5. Secara sederhana, MD5 adalah kepanjangan dari Message Digest Algorithm yang dibuat oleh Ronald Rivers pada tahun 1991. MD45 adalah sebuah algoritma yang mengubah sebuah pesan menjadi kode dengan ukuran 128 bit. Nah, seiring berjalannya waktu, kelemahan MD5 mulai ditemukan. Salah satu yang cukup terkenal itu adalah collision attack. Singkatnya, collision attack ini memungkinkan untuk peretas menemukan dua pesan berbeda yang bisa menghasilkan nilai hash yang sama, sehingga memungkinkan mereka untuk mengubah isi dari pesan tersebut, namun tetap dapat mempertahankan nilai hash yang sama. Kemudian, serangan terkait dengan pada MD5 itu ada integritas file dan digital signature. Jadi secara singkat, integritas file ini maksudnya seperti ini. Ada skenario seseorang peretas bisa membuat dua file yang berbeda secara struktur dan format sangat mirip. Nah, di mana file A adalah file perangkat lunak asli dan file B adalah versi file yang disimpan memiliki virus atau malware berbahaya. Nah, keduanya dirancang agar menghasilkan nilai hash MD5 yang sama, yaitu tadi adalah collision. Nah, dengan teknik ini, ketika sistem keamanan atau software antivirus memeriksa validitas file menggunakan MD5, keduanya mungkin terlihat identik karena hash-nya sama. Hal ini menyamarkan keberadaan malware sebagai file yang sah. Nah, ini memungkinkan malware lolos dari antivirus yang hanya bergantung pada MD5. Teknik ini sendiri diketahui dilakukan dengan metode tertentu seperti Unicall yang memanfaatkan sifat hash collision pada MD5. Proses ini melibatkan penyusunan ulang file dengan kode jahat yang tersembunyi tanpa mengubah nilai hash-nya, sehingga malware tidak terdeteksi. Dan yang kedua, terkait dengan digital signature atau tanda tangan digital.
Jadi, sebuah sertifikat digital yang masih menggunakan MD5 bisa diserang dengan membuat dua komponen sertifikat berbeda yang menghasilkan hash MD5 yang sama. Dan itu merujuk lagi pada hash collision attack tadi. Peretas bisa mempersiapkan sertifikat palsu yang tampak valid karena memiliki hash yang sama dengan sertifikat asli yang telah ditandatangani oleh otoritas sertifikat. Dengan sertifikat palsu ini, penyerang dapat melancarkan berbagai serangan seperti situs phishing yang tampak aman atau menandatangani kode berbahaya agar terlihat sah. Nah, salah satu contoh nyata serangan ini adalah pembuatan ROG CS Certificate yang diakui oleh browser umum. Hal ini memungkinkan penyerang melakukan man-in-the-middle attack, dan ini menunjukkan bahwa serangan pada MD5 bukan sekedar teori belaka, tapi sudah bisa dikategorikan sebuah practical attack, yang artinya serangan-serangan ini sangat mungkin dilakukan oleh beberapa pihak. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Muhammad Nur Ramadhani. Studi kasus dunia nyata, penggunaan collision MD5 untuk memalsukan sertifikat Microsoft. Flame bisa juga disebut sebagai Flamer atau Skywiper, malware spionase kompleks yang ditemukan pada tahun 2012 dengan menggunakan beberapa teknik canggih untuk menyadap dan mengumpulkan data target-target di kawasan Timur Tengah. Salah satu tekniknya adalah dengan memanfaatkan kelemahan MD5 atau Chosen Prefix atau Collision Attack untuk memasukkan sertifikat sehingga komponen malware terlihat ditandatangani secara sah dan dapat menyebar melalui mekanisme update atau impor modul yang dapat dipercaya. Selanjutnya, analisis teknikal. Pertama-tama, di sini penyerang akan membuat kondisi chosen prefix atau near collision sehingga dua struktur sertifikat berbeda menghasilkan nilai MD5 yang sama, atau struktur yang memungkinkan tanda MD5 yang ditunjukkan untuk satu sertifikat juga valid untuk sertifikat lain dengan payload yang dimodifikasi. Dengan cara inilah, tanda tangan yang terlihat sah juga berlaku untuk sertifikat malicious atau yang palsu. Di sini ada 3 dampak yang ditimbulkan karena insiden dari sebelumnya, yaitu pertama, kerugian finansial. Pihak Microsoft kehilangan produktivitas dikarenakan potensi pencurian data sensitif, informasi intelektual atau komersial, yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi jangka panjang. Laporan-laporan teknis menyatakan Flame berfokus pada pengumpulan intel dan data, sehingga kerugian finansial sulit diukur langsung tetapi signifikan secara kumulatif. Lalu yang kedua, kerusakan pada reputasi. Ketika pembuat perangkat lunak besar atau infrastruktur PKI terkena dampak, maka kepercayaan publik terhadap update otomatis, vendor perangkat lunak, dan model PKI menurun. Flame memicu pertanyaan tentang keandalan sistem tanda tangan digital, dan update otomatis. Hal ini merusak reputasi penyedia layanan yang terkait. Media teknis atau Wired menyoroti bahwa meskipun jumlah mesin yang terinfeksi relatif kecil dibandingkan malware lintas global, pelanggaran kepercayaan yang ditimbulkan tetaplah sangat berat. Selanjutnya akan ada implikasi keamanan nasional. Flame diduga digunakan untuk spionase pada target negara atau entitas tertentu, seperti lembaga pemerintahan, infrastruktur kritis di wilayah Timur Tengah. Kemampuan untuk memasukkan update atau sertifikat membuka jalan bagi operasi pengintaian berkepanjangan yang mempengaruhi intelijen, diplomasi, dan keamanan infrastruktur. Lalu rekomendasi yang bagus adalah menggunakan Black 2. Black 2 direkomendasikan sebagai algoritma khas modern karena mampu menghadirkan kombinasi ideal antara keamanan dan performa. Algoritma ini memiliki tingkat keamanan yang sebanding dengan SHA-3 yang telah teruji secara akademis, namun menawarkan kecepatan komputasi yang lebih tinggi dibandingkan SHA-2, sehingga sangat efisien untuk aplikasi berskala besar maupun sistem real-time. Selain itu juga, Black2 dikenal sebagai bawaan seperti Message Authentication Code atau MAC, tree hashing, serta dukungan personalisasi dan SALT yang membuatnya lebih fleksibel.
dibandingkan algoritma khas lain, dan dengan adanya standar resmi dalam RFC 7693 serta adopsi luas pada berbagai platform seperti perangkat lunak, Black2 menjadi pilihan praktis terbaik untuk menggantikan algoritma lama seperti MD5 dan SHA-1 yang sudah terbukti rapuh. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian presentasi saya, yaitu studi kasus 2 atau studi kasus B mengenai analisis kebocoran kunci private. Yang pertama, ada penjelasan kriptografi asimetris. Kriptografi asimetris atau yang lebih dikenal sebagai kriptografi kunci publik merupakan fondasi utama keamanan digital modern yang dibangun di atas kerangka matematis yang terdiri dari sepasang kunci yang saling bergantung atau berkaitan, yaitu kunci publik dan juga private, untuk memudahkan proses distribusi namun juga memiliki kecepatan enkripsi yang agak lebih lambat. Yang kedua, ada prinsip kerja kriptografi asimetris. Prinsip kerja kriptografi asimetris ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada pada pembuatan pasangan kunci. Sebelum komunikasi dapat dilakukan, pengguna juga harus terlebih dahulu membuat pasangan kunci, yaitu kunci publik dan juga private, yang dimana kunci publik ini bisa disebarkan ke khalayak umum, sedangkan kunci private harus dijaga kerahasiaannya. Yang kedua, ada proses enkripsi atau pengamanan data. Setelah pasangan kunci dibuat, proses enkripsi dilakukan dengan cara pengirim memperoleh kunci publik penerima, lalu menggunakan kunci tersebut untuk mengenkripsi pesan sebelum dikirim. Pesan yang telah terenkripsi kemudian dikirim melalui jalur komunikasi, dan meskipun dicegat oleh pihak lain, isinya tetap aman karena hanya dapat dibuka menggunakan kunci private milik penerima. Yang terakhir, ada proses deskripsi atau membaca pesan terenkripsi. Setelah pesan terenkripsi diterima, penerima menggunakan kunci private yang sesuai dengan kunci publik pengirim untuk melakukan proses deskripsi. Proses ini mengubah teks terenkripsi kembali ke bentuk aslinya sehingga pesan dapat dibaca dengan jelas oleh penerima. Kemudian ada hubungan antara kunci private dan juga publik. Di sini akan saya jelaskan sedikit. Hubungan antara kunci publik dan juga private bersifat matematis dan tak terpisahkan, yang secara teknis kunci publik dapat diturunkan dengan relatif mudah dari kunci private melalui operasi matematis yang efisien. Namun, yang menjadi jaminan keamanan kriptografi adalah prinsip bahwa secara komputasi hampir tidak mungkin atau invisible untuk merekayasa balik kunci private hanya dengan mengetahui kunci publik pasangannya. Semua orang dapat menggunakan kunci publik untuk melakukan operasi kriptografi, akan tetapi hanya orang yang memegang kunci private yang dapat melakukan inverse terhadap data yang telah terenkripsi tersebut. Kemudian di sini juga ada penjelasan tentang resiko fundamental. Apa itu fundamental? Risiko fundamental adalah jenis resiko yang penyebabnya bukan peristiwa personal atau lokal atau juga bukan khusus, melainkan bersifat luas atau sistemik atau sistematik sehingga dampaknya dirasakan oleh banyak pihak dan tidak mudah dialihkan ke pihak lain oleh pihak lain atau pihak lain. Resiko ini biasanya memiliki konsekuensi besar atau kadang katastrofik dan bersumber dari faktor eksternal atau struktural juga, misalnya bencana alam, krisis ekonomi, kegagalan infrastruktur besar, atau kelemahan sistem keamanan berskala luas. Kemudian ada 3 resiko utama dari kebocoran kunci private. Yang pertama, kerahasiaan data hilang. Jika kunci private RSA bocor, maka semua data yang sebelumnya dienkripsi dengan public key terkait bisa dideskripsi oleh pihak tak berwenang atau sama dengan data penting, semisalnya dokumen internal, data pribadi yang bisa diakses tanpa izin. Yang kedua, ada manipulasi atau penyalahgunaan data. Kunci private yang bocor dapat digunakan untuk memanipulasi data atau nilai siswa dalam studi ini, yang sama dengan integritas data rusak, penerima atau kredibilitas sistem terganggu karena tidak ada jaminan bahwa data belum dimodifikasi. Yang terakhir, ada kerentaan kunci simetris dalam hybrid system. Sistem hybrid menggunakan RSA untuk mengamankan transfer atau penyimpanan kunci simetris, misalnya AES. Jika kunci private RSA bocor, maka bagian kunci simetris yang dilindungi akan terungkap, atau sama dengan seluruh file rahasia yang dienkripsi dengan kunci simetris bisa dideskripsi oleh pihak asing.
Kemudian ada impersonasi atau pemalsuan forgery. Dalam sistem kriptografi asimetris, tanda tangan digital dibentuk menggunakan kunci private. Siapapun yang memiliki kunci private dapat membuat tanda tangan valid atas pesan apapun, sehingga verifikator yang memakai kunci publik korban akan menganggap pesan atau tindakan itu sah. Ini memungkinkan penyerang memalsukan identitas pemilik si kunci. Ada contoh skenarionya juga. Di sini saya akan menjelaskan beberapa. Yang pertama, menandatangani transaksi finansial palsu dari bank atau kripto. Jika layanan finansial atau dompet kripto menggunakan tanda tangan ACDSA atau RSA untuk mengotorisasi transaksi, penyerang yang memegang kunci private korban dapat membuat dan mengirim transaksi transfer dana ke alamat penyerang. Yang kedua, menyebarkan disinformasi atas nama korban atau catatan sertifikat dokumen yang ditandatangani. Bagaimana kunci private organisasi untuk code signing atau dokumen signing bocor, penyerang penandatangani komen palsu atau perangkat lunak berbahaya sehingga penerima percaya dokumen atau installer berasal dari organisasi itu. Dampak reputasi dan legal bisa besar. Yang terakhir ada impersonasi SSH atau akses server, yang dimana jika private SSH key bocor, penyerang bisa masuk ke server seolah-olah dia adalah pengguna tersebut atau bypass password, lalu bisa mengubah log dan memasang backdoor atau menandatangani perubahan konfigurasi. Kemudian di sini ada deskripsi data atau description, yang dimana apabila data transkripsi dengan public key yang berpasangan dengan private key yang bocor, pemegang private key dapat mendeskripsi ciphertext tersebut. Namun ada pengecualian penting, seperti bila protokol atau implementasi memakai Perfect Forward Secrecy atau PFS atau Ephemeral Key Agreement seperti CDHADTLS dan kompromi kunci jangka panjang biasanya tidak memungkinkan deskripsi ulang sesi-sesi masa lalu. Sebaliknya juga untuk data yang dienkripsi langsung ke public key tidak melalui Ephemeral Session Key, kompromi private key bersifat retroaktif, yang artinya di mana penyerang dapat mendeskripsi pesan lama yang sudah direkam. Kemudian yang terakhir ada kehilangan kontrol aset digital. Yang pertama ada cryptocurrency atau Bitcoin atau Ethereum dan sebagainya. Sifat blockchain public dan finality, kebanyakan blockchain public atau transaksi yang divalidasi dan dicatat bersifat final atau tidak ada otoritas pusat untuk membalik transaksi. Kemudian juga kehilangan akses permanen atau key loss atau key stolen. Bila user kehilangan private key atau tidak ada cadangan, akses ke aset hilang selamanya karena tidak ada mekanisme reset password terpusat. Estimasi jumlah kripto yang hilang atau besar, prosentase signifikan dari pasokan Bitcoin menurut analisis, sama dengan konsekuensi ekonominya itu nyata. Kemudian juga serangan otomatis dan pengumpulan cepat. Untuk beberapa blockchain publik, penyerang memonitor chain atau mempool dan segera menarik dana dari alamat yang baru saja menerima kunci lemah atau bocor. Contoh nyatanya seperti eksploitasi kunci lemah atau dompet rusak yang membuat private key mudah ditebak telah dimanfaatkan untuk mencuri jutaan uang atau yang lainnya. Kemudian yang terakhir ada akses SSH ke server. Yang pertama, akses langsung dan eskalasi. Private SSH key yang bocor memungkinkan penyerang masuk sebagai user itu tanpa password. Mereka bisa mengunduh data sensitif, menginstal backdoor atau rootkit, dan mengubah konfigurasi autentikasi atau mencuri juga kunci-kunci sensitif lain, yang dimana semuanya dapat menyebabkan kerusakan besar dan sulit dibersihkan tanpa rebuild. Terus yang terakhir ada juga jejak yang dimanipulasi dan persistence, yang dimana berbeda dari blockchain, server dapat diperbaiki, tetapi jika penyerang sudah memodifikasi log, menanam rootkit, atau membuat akun tersembunyi, proses pemulihan memerlukan investigasi forensik mendalam dan seringkali rebuild system, dan itu sangat mahal dan tidak selalu menjamin semua backdoor ditemukan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Studi kasus dunia nyata. Kasus Bitfinex tahun 2016, dampak permanen kebocoran kunci private. Peretasan bursa cryptocurrency Bitfinex pada bulan Agustus tahun 2016 adalah salah satu insiden keamanan cyber terbesar dalam sejarah mata uang digital yang secara dramatis menyoroti risiko sentralisasi kunci private.
Pada saat kejadian, Bitfinex menggunakan sistem multisignatur untuk dompet Bitcoin mereka dan bekerja sama dengan layanan BitGo untuk mengelola sebagian kunci private yang diperlukan untuk otorisasi transaksi. Kemudian ada sertifikat revocation list atau CRLS. Dalam sistem keamanan yang lebih formal seperti sertifikat HTTPS atau sertifikat tanda tangan kode, key revocation diumumkan melalui CRLS atau protokol yang lebih modern seperti OCSP atau Online Certificate Status Protocol. Protokol ini berfungsi sebagai blacklist global yang mengonfirmasikan kepada semua pihak yang berinteraksi dengan kunci tersebut bahwa kunci tersebut sudah tidak valid dan harus ditolak. Ini mencegah penggunaan kunci yang dikompromikan untuk tujuan autentikasi atau penandatanganan di masa depan. Kronologi, melalui eksploitasi kerentanan pada sistem keamanan bursa, peretas berhasil mendapatkan kunci private yang cukup untuk mengotorisasi transaksi, menyebabkan sekitar 120.000 Bitcoin dicuri dari dompet pengguna dalam serangkaian transaksi sejumlah 2.075 transaksi tidak sah. Dampaknya, kerugian permanen yang meluas dengan nilai mencapai 120.000 Bitcoin yang dicuri, setara dengan 72 juta US dollar pada tahun 2016. Namun, seiring dengan kenaikan harga Bitcoin, nilai aset yang dicuri melonjak hingga mencapai lebih dari 4,5 miliar US dollar pada tahun 2022. Dikutip dari laman Hogan Lovells pada tahun 2022. Peristiwa ini membuktikan bahwa kerugian akibat kebocoran kunci private pada blockchain bersifat permanen dan memiliki dampak finansial jangka panjang yang eksponensial. Selanjutnya kita akan membahas strategi mitigasi dan perlindungan. Dalam ekosistem cryptocurrency yang terdesentralisasi, di mana aset tidak dapat dibatalkan, kunci private adalah satu-satunya benteng pertahanan terhadap segala ancaman kerugian finansial permanen. Oleh karena itu, organisasi maupun individu harus mengadopsi serangkaian strategi mitigasi dan perlindungan yang dirancang khusus untuk mengamankan digital assets dari berbagai ancaman baik bersifat fisik maupun cyber. Yang pertama ada Hardware Security Models atau HSMs, yaitu perangkat fisik yang dirancang khusus untuk menyimpan dan memproses kunci kriptografi. Kunci privat tidak pernah meninggalkan perangkat keras, bahkan saat digunakan untuk penandatanganan. HSMs menawarkan tingkat keamanan tertinggi dan sering digunakan untuk otorisasi sertifikat dan bursa besar. Selanjutnya ada enkripsi passphrase atau kunci dikunci. Kunci privat harus selalu disimpan dalam keadaan terenkripsi. Sebelum kunci disimpan di hard drive atau database, kunci tersebut dienkripsi menggunakan kata sandi atau passphrase yang kuat. Tanpa passphrase ini, kunci privat yang bocor tetap tidak dapat digunakan. Yang terakhir ada separasi kunci atau key segregation, di mana penggunaan kunci yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Misalnya, kunci terpisah untuk enkripsi data, tanda tangan kode, dan autentikasi SSH, untuk membatasi dampak jika salah satu kunci dikompromikan. Selanjutnya kita akan membahas tindakan cepat saat kunci bocor atau penanggulangan saat kebocoran kunci private terjadi. Jika seseorang atau sebuah organisasi menyadari bahwa kunci private mereka telah bocor atau dikompromikan, tindakan harus segera dilakukan untuk membatalkan validitas kunci tersebut sebelum peretas bisa memanfaatkannya secara luas. Hal yang bisa dilakukan yang pertama adalah key revocation atau pencabutan kunci. Sebuah proses untuk menyatakan bahwa suatu kunci atau sertifikasi kriptografi tidak lagi valid. Dalam konteks cryptocurrency, tindakan darurat pertama adalah memindahkan semua aset yang terkait dengan kunci yang bocor ke wallet baru yang aman dengan kunci private yang baru dan terverifikasi, dan harus cepat mungkin dilakukan pemindahan atau emergency migration. Sekian penjelasan dari kelompok 9 kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.